Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Kaiman la nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang intiqaul lafzi yang ada dalam ilmu balaghah. Intiqaul lafzi berasal dari kata antiko yang mempunyai arti memilih atau menyeleksi, dan al-lafzi sendiri mempunyai arti adalah lafaz atau kata. Konsep ini merupakan seni memilih kosakata atau diksi yang paling tepat yang disuguhkan oleh Al-Quran. Asas utama dari konsep ini adalah bahwa dalam berkomunikasi kita tidak hanya mengeluarkan kata yang maknanya sama, melainkan menyaring kata yang paling indah didengar, paling halus rasanya, paling minim risiko salah pahamnya, dan paling pas dengan situasi pendengar. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta contoh dan kesimpulannya. Satu, contoh dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak berbagai contoh yang terkait intiqaul lafzi. Al-Quran sebagai standar tertinggi dari keindahan intiqaul lafzi. Allah seringkali memilih kata atau memilih satu kata spesifik yang tidak bisa digantikan oleh sinonimnya tanpa mengurangi rasanya, kesantunan, atau ketepatan maknanya. Seperti salah satu contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau wahai Ibrahim? Ibrahim pun menjawab, aku telah percaya, tetapi agar hatiku menjadi tenang. Secara analisis balaghah, Nabi Ibrahim di ayat tersebut menggunakan kata bala yang mempunyai arti sudah atau tentu, tentu saja saya percaya, bukan menggunakan kata na'am yang juga mempunyai arti iya. Jadi bala mempunyai arti mengiyakan, na'am pun juga mempunyai arti iya, mengiyakan. Dalam tata bahasa Arab, jika seseorang ditanya dengan kalimat negatif, belum percayakah engkau? Lalu orang yang ditanya tersebut menjawab dengan kata na'am. Artinya dia membenarkan bahwa dia memang belum percaya. Namun pemilihan kata bala di sini berfungsi untuk meruntuhkan kalimat negatif tersebut dan menegaskan bahwa beliau sangat percaya. Ini adalah pemilihan diksi yang luar biasa akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi walaupun bala dan na'am sama-sama mempunyai arti iya, mengiyakan, ya, tapi secara spesifik itu berbeda. Kedua, bagaimana cara penerapan dalam bahasa Indonesia? Di dalam bahasa Indonesia, konsep ini sangat mirip dengan kesesuaian nilai rasa diksi. Kita memiliki banyak sinonim tentunya untuk satu makna dasar. Namun penerapannya harus disaring berdasarkan konteks dan subjeknya. Contoh, sinonim kata mati. Bahasa Indonesia ini memiliki kata mati, meninggal, wafat, gugur, tewas, mampus. Ini begitu kayanya ya bahasa Indonesia itu. Secara penerapan intiqaul lafzi, jika berbicara tentang pahlawan, tentunya kata yang paling tepat untuk disematkan kepada para pahlawan yaitu kata gugur. Jenderal itu gugur di medan perang. Itu secara rasa itu sangat terhormat dan gagah. Lain lagi jika kita berbicara
tentang tokoh agama atau figur yang dihormati seperti para ulama. Untuk para ulama, kata yang paling tepat disematkan adalah kata wafat. Ulama telah wafat. Dan ini secara rasa lebih khidmat dan penuh ta'zim, mengagungkan para ulama. Jika berbicara tentang situasi kriminal, ini lain lagi, seperti perampok, jamret, ya, orang-orang yang merugikan banyak orang. Itu kalau mati itu kata yang paling tepat adalah tewas, ya. Terus ada lagi kata lain dari mati, itu seperti kata mampus, dan itu begitu banyak dicontohkan, ya, di bahasa Indonesia. Nah, ini ada kaitan dengan intiqo ulab. Terus penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini juga penting. Di kehidupan nyata, intiqo ulabdi adalah kunci dari komunikasi yang efektif, diplomatis, dan menjaga hubungan interpersonal. Ini membedakan antara orang yang sekedar bisa bicara dengan orang yang bijak dalam berbicara. Salah satu contohnya umpamanya dalam situasi kehidupan. Ketika seseorang menolak tawaran kerja atau bisnis, ya, ini kata yang paling tepat. Ketika kita menolak tawaran kerja atau bisnis, kata yang paling tepatnya adalah terima kasih atas tawarannya, namun saat ini fokus kami belum sejalan dengan program yang Anda tawarkan. Maka itu pemilihan kata yang paling tepat. Ini dalam penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Atau contoh di rumah, ketika seorang anak tidak sengaja menjatuhkan mainan hingga rusak, orang tua yang menerapkan intiqo ulabdi tidak akan memakai kata yang sifatnya menyerang. Contoh umpamanya, kamu ini ceroboh banget, maka orang tua yang paham intiqo ulabdi tidak akan seperti itu, tapi dia akan berusaha memilih kosakata yang menenangkan, namun tetap ada edukatif, ada edukasinya. Seperti kata yang disampaikan, nah lain kali bermainnya lebih hati-hati ya, fokus ya nah. Maka itu adalah konsep intiqo ulabdi, pemilihan kata yang tepat. Kesimpulan dari intiqo ulabdi, ya, satu, bahasa adalah cerminan ras. Sebuah kata bukan sekedar alat penyampai informasi, melainkan pembawa energi, emosi, dan nilai rasa. 2. Kebenaran saja tidak cukup. Menyampaikan sesuatu yang benar secara makna belum tentu benar secara rasa. Secara rasa di sini yang kita bahas adalah intiqo ulabdi tadi. Bisa menjebatani agar kebenaran tersebut disampaikan dengan cara yang paling indah dan bisa diterima dengan baik. Ketiga, puncak kedewasaan berbahasa. Jadi intiqo ulabdi ini adalah puncak dari kedewasaan berbahasa, baik dalam teks Al-Quran, sastra formal, maupun obrolan sehari-hari. Kemampuan itu akan menyaring kata, ya. Akan menyaring kata. Ini menjadi pertanda kedewasaan berpikir seseorang. Bisa meminimalkan konflik, meningkatkan daya pengaruh, dan menjaga kehormatan lawan bicaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.